kaum buruh. Bicara bagaimana kaum buruh. Artinya itu diri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh airku, tak bangsaku, rakyatku semua. Mirika. Bahwa kita di sini baru pertama mengagendakan dengan pendidikan karena kita yaitu Pak Rahmat mengingatkan dengan baik karena materi pendidikan dasar ini menjadi penting bagi kawan-kawan agar kawan-kawan memiliki pegangan dalam berorganisasi, menjalankan organisasi, manajemen organisasi gerakan ini. Bagaimana nanti kita akan mengupas bagaimana sih tentang serikat buruh, bagaimana nanti kawan-kawan melakukan langgam kerja-kerja organisasi ke depannya seperti apa. Harapannya dari pendidikan penelitian ini adalah agar bisa menguatkan ideologi kawan-kawan terhadap organisasi. Lalu kedua yang paling penting dan utama adalah bagaimana hasil pendidikan ini nanti bisa diimplementasikan oleh kawan-kawan di organisasi. Yang utamanya adalah bagaimana melakukan perluasan struktur, baik memperbesar SBPPI itu sendiri di PTPIN dan juga kawan-kawan juga bisa merekrut beberapa anggota-anggota lainnya. Mungkin akan ada kontrak belajar seperti apa oleh pengantar nanti akan pengantar yang akan sampaikan seperti apa. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana sih gerakan buruh itu dari munculnya buruh di Indonesia sampai pergerakan-pergerakannya yang pernah dilakukan sepanjang sejarah sampai hari ini. Bagaimana gerakan itu mulai dari buruh itu kapan bisa ada di Indonesia, pelopor dari perjuangan buruh, pelopor dari perjuangan rakyat. Untuk apa? Gratifikasi hari ini bisa sampai ke Cianjur. Di sejarah kita itu seperti apa yang belum kita pelajari sebagai sekolahnya kaum buruh. Tapi sebenarnya ada yang mau ingin kita capai juga, yaitu kesejahteraan. Tapi kesejahteraan teman-teman buruh dan keluarganya itu tidak bisa hanya dilakukan oleh serikat buruh. Karena semua peradaban di dunia ini pasti ada campur tangan dari kawan-kawan buruh. Pasti ada tetesan keringat dari kaum buruh. Pasti ada darahnya dari kaum buruh. Semua peradaban modern. Kawan-kawan pakai baju, tapi di situ ada kancingnya. Itu juga dibuat oleh teman-teman buruh, hanya kecil. Sama yang dipakai pejabat, yang dipakai bos-bos juga sama, dibuat oleh teman-teman buruh. Ada kelompoknya apa? Pengen jadi dokter, pengennya jadi polisi, pengen jadi tentara, pengennya jadi bupati. Apa buruh? Apa serikat buruh itu sekolahnya kaum buruh. Ya kawan-kawan lah nanti yang harus menjadi pelaku dari apa? Menjadi politikus itu. Memang sudah begitu. Kan kadang-kadang ada juga yang bilang bahwa kita nggak mau berpolitik, gitu kan? Ya menjadi pelaku politik, artinya ikut menentukan kebijakan itu. Jadi kalau ada doktrin buruh tidak berpolitik, ya, menurut saya justru salah. Di Indonesia, jadi itu masih bentuknya itu kan kerajaan-kerajaan. Maka di sini disebut sebagai feodalisme. Tapi gerakan politik atau persatuan politik itu harus kita lakukan. Kekuasaan yang berpusat pada segelintir kelompok masyarakat bangsawan dan dipimpin oleh raja atau sultan. Kalau di ini ada kerajaan Pajajaran, tapi memang kan lebih kepada perdagangan ya. Ketika Islam menjadi cikal bakal munculnya kesadaran buruh Indonesia untuk berorganisasi. Yang harus mau nggak mau harus kita hadapi. Gerakan buruh progresif. Nama serikatnya adalah SBPPI. Lemah. Kenapa lemah? Ya lemah. Ketika Jokowi atau penguasa negeri jalan nggak mesin negara rupiah? Jalan nggak mesinnya? Jalan kan? Sehingga Omnibus Law bisa berlaku. Semua jalan. Mengabdikan pada kepentingan Jokowi atau pemerintah pusat agar Omnibus Law jalan.
Bahkan mungkin salah satunya ada beberapa serikat buruh yang dijadikan antek-anteknya mereka juga. Kamu kan cek sendiri. Manajemen organisasi yang lain. Mengabdikan semua pada itu enggak? Atau cuma sekedar lipstick, hanya di bibir? Kan bisa dicek dari sana. Dari programnya bagaimana, dari fungsinya bagaimana, kolektivitasnya bagaimana. Itu sebagai parameter untuk memastikan bahwa keberadaan serikat buruh adalah benar-benar untuk berubah kehidupan sehari-hari. Nah, manajemen organisasi ini karena kaitannya banyak, ini tidak hanya digunakan atau tidak hanya bisa digunakan dalam pabrik saja, tapi dalam lingkaran masyarakat pun itu bisa. Ada bulanan ada. Kalau mingguannya 2 minggu sekali untuk apa? Rapat mengurus internal. Internal. Kalau yang bulanannya evaluasi. Program itu ada dibagi 3 kan? Program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Agitasi itu berubah cara berpikir, mengembalikan kesadaran kaum buruh, mencerdaskan apa saya. Misalnya kali ini kan banyak kaum buruh yang tiba-tiba terlibat atau masuk dalam selingkuh. Oh iya ya saya terima kasih dan juga transfer 20.000. Kalau buku kecil lu ada apa saya? Saya ada di bidang pemberdayaan perempuan. Menyampaikan agenda dari pemberdayaan perempuan, program buat di Perminggu ya. Ya, Sabtu Kemudian kita harus komunikasi ke kakak. Mulawaka, serangan. Takutnya kalau Tidak bisa merekrut anggota dalam jangka waktu 1 bulan per 5 orang. Kalau perlu fungsi dari kakak tersebut akan mengenal bahwa kita tetap di dan bermanfaat terus kesejahteraan anggota semisal Terus untuk targetan kita tuh selama 6 bulan mungkin kita akan mengawal masyarakat di awal terkait masalah cuti haid, cuti tahunan, cuti hamil ataupun sakit dan perizinan mengenai mendapat upah. Program media yang pertama menjadi media yang progres, yang kedua menjalin komunikasi dengan semua bidang, yang ketiga menjadi media alternatif, yang keempat ialah lebih ke memfollow up agenda-agenda setiap kegiatan organisasi supaya bisa anggota atau khususnya karyawan di PT PUIN mengetahui apa program-program yang ada di organisasi SBPPI PT POYUN Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. program kerja Korlap buat kedepannya adalah memonitoring anggota di dalam gedung. ya mungkin langsung saja pada poin intinya yang dimana mungkin apa yang menjadi program-program daripada divisi masing-masing, terutama tadi Apa yang kawan-kawan temukan ini baru dalam tahapan pendidikan dasar, itu pendidikan muda. Nanti akan ada pendidikan berani, yang selanjutnya akan pendidikan tahapan di militan yang nanti sudah mulai di militan ini adalah pendidikan kader-kader maju, termasuk di mana tadi di UPAS di awal akan ada pendidikan kader-kader politik, yang dimana tadi sudah disampaikan oleh Ketum bahwa kita organisasi serikat buruh juga tidak bisa lagi berjuang di parlemen jalanan. Bicara kebijakan tentu dihasilkan dari kebijakan-kebijakan politik, di mana konfederasi KASPI di kongresnya kemarin juga sudah menyatakan